Pertempuran melalui surga, bab 1067, Kota Y. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform itu seluruhnya dibangun dari bebatuan seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang tinggi dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dengan tempat lainnya. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang samar-samar menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang akan terlempar keluar setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit wormhole. Cahaya perak lain bersinar di ruang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Dengan segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang telah digali dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela napas, dan mengalihkannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di mataku saat melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Doqi. Hanya saja titik transit wormhole ini sudah begitu megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tempat ini memang daerah pil, alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di kawasan tengah. Lembah Sungai Es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang tenggelam atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari Lembah Sungai Es. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita beracun yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Apa yang disebut Poison Lady yang kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga, Lembah Sungai Es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan menutup tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangannya tampak kabur, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hihi. Adik laki-laki ini baru di daerah pilkada, kan? Wanita ini memiliki racun tubuh sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan kesamaan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa menyanjung Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya bukanlah seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Pandangannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya, dikabarkan bahwa Lembah Sungai Es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiao Yan secara acak memberikan sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Tuan, ini benar." Setengah bulan yang lalu, Lembah Sungai Es menemukan wanita beracun yang tertidur. Pertempuran itu cukup mereda. Lembah Sungai Es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepuh ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Suaranya juga perlahan lebih menjadi rendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah Sungai Es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedot itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah es di sekitarnya. Selain itu,
dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menderita telapak misterius mata langit kedua sesepuh meskipun telah melarikan diri dari pengepungan saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana langit, siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan mendapat hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiaoyan yang diturunkan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita beracun yang tenggelam saat itu. Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka curiga bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak faksi yang ingin beraksi. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani untuk campur tangan sebagai hasilnya, karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun yang menyedihkan. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, embusan, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan saat dia memikirkan ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan Douzong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok dengan pihak lain jika mereka memiliki 2 Douzong. Lembah sungai es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan. Itu hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun, Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan Beast Flames. Harus dikatakan bahwa Pil Region layak menjadi tengah wilayah Central Plains atau bahkan benua Doki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiaoyan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisi secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 Beast Flames dan juga telah menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua Beast Flames yang dia peroleh, kecuali yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api. Life Transforming Flame memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiaoyan menggabungkan Beast Flame terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar yang membentang dari hutan dan membentang ke cakrawala. Saya telah tiba. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja,
Klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemuliaan seperti saat itu. Meskipun demikian, seekor unta, yang akan mati karena kurus, lebih besar dari seekor kuda. Masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikah dengan itu sebagai Cao Dan. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang indah dan cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong, seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, "Ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini. Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi Cao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Cao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi." Petik 2. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Cao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu membosankan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang Anda pikirkan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang menghadang klan kamu kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing acak. Lagi pula, kamu sudah lama berbicara tentang orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu?" Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba tiba di aula besar. Suara yang familiar itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar terpancar saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, Kakak Xiaoyan.